Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya akan menggunakan waktu untuk menjelaskan mengenai perjamuan dan juga menjawab sang debaters. Saya menonton sebuah video di mana sang debaters menantang teolog, ya, gembala dan sebagainya untuk menjawab beliau dari apa yang ditulis di dalam Yohanes 12 ayat 7, di mana di situ di Alkitab dicatat bahwa kebiasaan Yudas ialah mencuri. Nah, yang dia pertanyakan, mengapa kalau memang betul Yudas seorang pencuri, pertama, mengapa dia tidak diadukan kepada pemerintah setempat? Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah menegur? Nah, itu menurut sang debaters, ya, Pak Rudi Yohanes. Nah, tentu saya melihat video itu dan saya juga perlu menjawab tentang hal tersebut. Kemudian belakangan ini saya juga aktif mengikuti perdebatan-perdebatan teologi di medsos. Salah satu persoalan yang dipersoalkan ialah antara sang debaters dan sahabat saya pendeta Esra Soru, di mana dua orang yang memiliki konsep yang berbeda tentang akhir hidup Yudas. Sang debaters percaya bahwa Yudas masuk surga, dan pendeta Esra Soru percaya bahwa Yudas masuk neraka. Nah, kesimpulan yang berbeda ini kemudian mereka saling memberikan argumen dan menyinggung banyak hal, termasuk diantaranya mengenai perjamuan. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini saya akan menggunakan waktu saya secara baik untuk menjelaskan kepada saudara-saudara mengenai perjamuan, dan saya akan menjawab sang debaters dalam 7 menit mengenai kasus Yudas Iskariot. Ya, dia minta 7 hari, tapi saya gunakan waktu 7 menit untuk menjawab dia, bahkan kurang dari 7 menit. Baik, sebelum daripada itu, semua yang kita lakukan hanya dengan satu tujuan, untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kita berupaya untuk saling mengisi satu dengan yang lain untuk meletakkan kebenaran pada porsi yang sesungguhnya. Karena keterbatasan manusia, sehingga kita perlu di dalam hidup kita menggunakan waktu untuk menguji setiap hal yang kita yakini, setiap hal yang kita imani, apakah benar-benar itu sebuah kebenaran yang ilahi ataukah kebenaran yang disimpulkan dari kesimpulan-kesimpulan manusia. Nah, baik, kita akan berdoa, kita mohon pimpinan, kita mohon penerangan dari Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, kebenaran yang akan kita kupas pada pagi hari ini, membawa satu dampak yang positif bagi kehidupan iman kita semua. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon hikmat, kekuatan yang daripada Engkau. Sebagai orang beriman, kami punya satu kerinduan yang besar di dalam hidup kami, yaitu hidup kami sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak-Mu, dan kami tahu bahwa untuk hidup di dalam kehendak-Mu, kami harus punya pengertian yang benar. Dan pada pagi hari ini, kami menggunakan waktu kami untuk belajar satu topik dari apa yang kami praktekkan dalam kehidupan iman kami sebagai orang Kristen, yaitu mengenai perjamuan. Dan juga kami berdoa untuk saudara kami, sang debaters. Kami rindu Tuhan menerangi hati dan pikirannya, sehingga apa yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki sungguh-sungguh dipakai untuk sesuatu yang berguna, untuk kemuliaan nama-Mu, sesuatu yang berguna untuk kebenaran-Mu. Dan kami semua yang menyaksikan pada pagi hari ini, berikan kami hikmat, berikan kami semangat, keinginan yang kuat untuk sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, berbicara mengenai perjamuan, ya, mau tidak mau ini menyinggung, ya, keyakinan iman Kristen dari denominasi-denominasi yang ada hari ini. Ya,
mau tidak mau. Namun satu hal yang harus kita lihat ialah kita harus meletakkan kebenaran pada porsi yang sesungguhnya. Ya, kita harus meletakkan kebenaran pada porsi yang sesungguhnya. Nah, nomor satu kita lihat yang akan saya bagikan ialah selama ini sebagai orang Kristen saya tumbuh dari keluarga Kristen yang juga keluarga yang ya artinya cukup aktif juga di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ya, di masa lalu saya juga tidak terlalu mempersoalkan masalah-masalah teknis, ya masalah-masalah doktrinal. Saya hanya punya satu pemahaman bahwa yang penting kita sebut Yesus berarti kita semua percaya Yesus. Tapi di kemudian hari sesudah saya belajar lagi, sesudah saya masuk sekolah teologi dan di situ saya ditempa, ada banyak hal yang kemudian mengubah pola pikir saya mengenai kekristenan. Ternyata kekristenan hari ini sudah banyak penyimpangan yang terjadi di dalam denominasi kekristenan. Ya, kita bisa melihat ada banyak kelompok Kristen yang muncul hari ini. Ya, bisa mulai dari kelompok Kristen sejati, jemaat mula-mula di masa para rasul, kemudian di tahun 313 ya, pada waktu Kaisar Konstantin menjadi seorang Kristen, kemudian muncul gerakan denominasi Gereja Katolik Roma, ya, kemudian sesudah itu diikuti oleh banyak ya perpecahan denominasi, ada Metodis, ada Presbyterian, ada Karismatik, ada Pentakosta, ada Advent, ada Saksi Yehova, ya, dan banyak lagi. Nah, hal ini menarik bagi kita untuk terus meneliti akan kebenaran firman Tuhan. Nomor satu yang harus kita pegang di dalam hidup bahwa kita tidak diselamatkan oleh denominasi tertentu. Ya, nomor dua yang kita pegang di dalam hidup bahwa gereja tidak menyelamatkan kita. Ya, keselamatan kita tidak tergantung kita berada di gereja mana. Ya, itu maksud saya. Jadi keselamatan kita tidak tergantung kita berada di gereja mana. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus kita pahami bahwa kita harus punya tolak ukur atau standar ukur di dalam mengukur sesuatu yang benar. Nah, sebagai orang Kristen tentu kita menggunakan Alkitab sebagai satu standar ukur kebenaran bagi kita semua. Ya, jadi Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Ya, jadi 66 kitab. Ya, mengapa kita tidak menerima Deuterokanonika sebagai kanon di dalam kitab agama Kristen Protestan? Sebenarnya kita merujuk pada apa yang sudah ditetapkan sebelum masa Martin Luther. Sebelum masa Martin Luther, kita tahu bahwa gereja pada waktu itu termasuk gereja Katolik menerima 66 kitab sebagai firman Allah yang absolut. Nah, sesudah Martin Luther 28 tahun sesudah reformasi, itu tahun 1545 pada sidang sinode atau dikenal di Trent atau Synod of Trent menetapkan Deuterokanonika sebagai kanon kedua. Nah, tapi kita tidak menerima itu sebagai firman Allah karena kalau kita teliti lebih jauh ada banyak hal-hal yang di dalam Deuterokanonika sedikit bertentangan dengan 66 kitab yang ada di dalam kitab-kitab yang kita percaya, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus saya sampaikan bahwa kita harus punya satu tolak ukur kebenaran yang pasti. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa Pak hanya menerima 39 kitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah dan 27 kitab Perjanjian Baru sebagai firman Allah? Ya, tentu ada alasannya, mungkin di waktu-waktu yang akan datang saya akan jelaskan. Ya, kalau kita lihat bahwa faktor yang pertama kitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah, tradisi Yahudi menjaga itu secara ketat. Yang kedua, kita tahu bahwa penulis kitab Perjanjian Baru mengutip Perjanjian Lama sebagai firman Allah, termasuk Tuhan Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah. Ya, dan Tuhan Yesus mengakui kitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah, yaitu Taurat, Nabium, dan Ketubim. Jadi ada 3 kelompok kitab yang diakui sebagai firman Allah. Nah, kemudian naskah Perjanjian Baru, kenapa hanya 27? Pertama, yang kita akui sebagai firman Allah adalah
kitab-kitab kitab tersebut harus ditulis oleh rasul. Dan kitab yang ditulis oleh rasul, kita bisa tahu bahwa ada Injil Matius, Injil Kisah Para Rasul, dan surat-surat Paulus. Nah, itu kita bisa lihat di situ, ya, yang ditulis oleh rasul. Kalau tidak ditulis oleh rasul, minimal dia didukung oleh rasul, seperti Injil Markus, Injil Lukas, ya, dan didukung oleh rasul. Nah, kalau tidak didukung oleh rasul, minimal dia harus dibaca oleh rasul, karena rasul adalah pemegang otoritas wahyu lisan, ya, otoritas wahyu lisan, rasul. Dan rasul yang terakhir wafat adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos, berkisar tahun 96 sampai 97. Nah, orang Kristen yang Alkitabiah tidak mengakui ada jabatan rasul hari ini. Ya, karena syarat seorang menjadi rasul Yesus Kristus, yang pertama, orang tersebut harus dibaptis dengan baptisan Yohanes. Yang kedua, orang tersebut turut melayani bersama dengan Kristus selama di dunia. Yaitu bisa dilihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 dan 22. Itu bisa dilihat di situ. Jadi tetangga sebelah di kemudian hari 400 tahun, ya, sekitar 400 sampai 500 tahun sesudah ada kekristenan, mengklaim bahwa mereka mengklaim seseorang menjadi rasul atas mereka. Nah, kekristenan tidak dapat menerima itu, karena kekristenan punya standar bagaimana seorang menjadi rasul Yesus Kristus. Dan hari ini juga ada kelompok Kristen yang masih menyimpang dari konsep ini, sehingga ada kelompok yang masih percaya masih ada rasul, ya, muncul rasul-rasul yang baru pada saat ini. Nah, sebenarnya kemunculan rasul-rasul yang baru saat ini sangat kontradiksi dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Kisah Rasul pasal 1 ayat 21-22, syarat menjadi rasul adalah orang yang dibaptis dengan baptisan Yohanes dan turut melayani bersama dengan Yesus Kristus selama Yesus Kristus ada di dunia. Nah, itu. Jadi orang Kristen menggunakan 66 kitab sebagai standar kebenaran. Ya, jadi alat ukur. Jadi kebenaran tidak diukur dari denominasi apapun, gereja apapun. Ya, Anda mau gereja apa, denominasi apa, kebenaran tidak bisa diukur karena Anda seorang anggota gereja ini, gereja A, gereja B, gereja C, dan gereja D. Tidak diukur dari situ. Tetapi kebenaran itu diukur dari firman Allah. Nah, mengenai perjamuan, ya, mengenai perjamuan, yang pertama kita lihat istilah yang Alkitabiah. Ya, istilah yang Alkitabiah. Gereja Katolik dan gereja Protestan pada umumnya menggunakan istilah perjamuan kudus. Ya, menggunakan istilah perjamuan kudus. Nah, tetapi kita melihat apa yang Alkitab ajarkan, istilah perjamuan kudus adalah istilah yang tidak Alkitabiah. Ya, istilah yang tidak Alkitabiah, karena istilah yang dipakai oleh Alkitab adalah perjamuan Tuhan. Ya, perjamuan Tuhan. Ya, saudara bisa membuka dari Kejadian sampai Wahyu, Matius sampai Wahyu, meneliti, saudara tidak akan menemukan istilah perjamuan kudus, tetapi saudara akan menemukan istilah perjamuan Tuhan. Nah, untuk membuktikan bahwa istilah yang Alkitabiah adalah perjamuan Tuhan, ya, Alkitab menyebut dengan istilah perjamuan Tuhan di dalam 1 Korintus. Kita bisa buka Alkitab kita dalam surat 1 Korintus pasal 10. Ya, di tangan saya ada Alkitab. Saudara-saudara juga perlu memegang Alkitab di tangan. 1 Korintus pasal 10. Ya, kita lihat di ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Nah, kalau kita lihat istilah yang digunakan Alkitab adalah istilah perjamuan Tuhan. Di dalam Korintus ini disebut 2 kali istilah ini. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-20, 1 Korintus 11 ayat 20 dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya, jadi Alkitab menggunakan istilah perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Ya, jadi Alkitab menggunakan istilah perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus.
Nah, dari ayat yang kita kutip sudah sangat jelas. Lalu mungkin ada yang bertanya, kan tidak ada esensi yang cukup esensial mengenai istilah perjamuan Tuhan dan perjamuan kudus, ya kan cuman kata. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari latar belakang penggunaan istilah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa istilah perjamuan kudus dibangun dengan satu konsep bahwa perjamuan tersebut adalah sebuah sakramen, ya. Sakramen, kalau kita tarik dari faktor historis, pada waktu Cyprianus menetapkan bahwa konsep bahwa extra nullus salus ecclesiam, bahwa gereja atau di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, gereja menyiapkan upaya keselamatan melalui sakramen. Ya, sakramen adalah sebuah ikatan perjanjian kudus antara Allah dan gereja. Ya, itu istilah sakramen. Jadi ikatan perjanjian antara Allah dan gereja. Ya, jadi itu sebabnya istilah perjamuan kudus itu sendiri ada konsep yang berbeda antara Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Jadi Kristen Katolik melihat bahwa perjamuan kudus tersebut adalah sesuatu yang betul-betul real, ya, atau dikenal dengan konsep transubstansi. Jadi betul-betul roti dan anggur itu berubah, ya, roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sedangkan Martin Luther dia sedikit lebih halus, dia mengenai konsep konsubstansi. Jadi bersama. Jadi waktu didoakan itu betul bersama, itu roti dan juga tubuh, itu anggur dan juga darah. Jadi konsubstansi. Nah, jadi konsep sakramen ini sendiri kita lihat bahwa kalau kita telusuri dari latar belakang historis, perjamuan itu membawa atau mendatangkan keselamatan. Ya, nah itu sebabnya istilah yang dipakai oleh baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan yang menggunakan istilah perjamuan kudus, ya, mereka menggunakan istilah di dalam tata ibadah mereka dengan istilah liturgia, ya, liturgia. Nah, di video yang terdahulu saya sudah pernah jelaskan bahwa kita hari ini tidak beribadah lagi secara liturgia, tapi kita hari ini beribadah dalam roh dan kebenaran. Nah, apa perbedaan antara liturgia dengan ibadah dalam roh dan kebenaran? Nah, liturgia adalah ibadah, ya, ibadah yang di dalamnya terdapat aturan-aturan seremonial, ya, aturan-aturan yang bisa mendatangkan keselamatan. Ya, di perjanjian lama kita bisa lihat bagaimana di dalam kitab Imamat dijelaskan secara detail aturan-aturan yang bisa berdampak kepada keselamatan. Jadi kalau orang-orang tidak mengikuti aturan tersebut secara tepat, maka itu bisa berdampak pada ibadahnya. Ya, ibadahnya bisa diterima, bisa tidak diterima. Ya, misalnya kita perhatikan waktu kisah Kain dan Habel, ya, bagaimana persembahan Kain ditolak Tuhan, ya, karena Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, karena yang Tuhan inginkan adalah penumpahan darah. Itu sebabnya persembahan Kain ditolak Tuhan, karena Kain tidak mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan Tuhan, ya, itu ibadah liturgia, ya. Jadi melalui upacara-upacara keselamatan, melalui upacara-upacara seremonial, manusia bisa memperoleh keselamatan, ya. Jadi Tuhan mencurahkan anugerahnya lewat upacara-upacara seremonial. Nah, itu di perjanjian lama kita bisa lihat pada waktu bangsa Israel, suku Lewi menjadi imam, ada tata cara yang harus dipakai untuk mengorbankan domba. Jadi ada ritualnya. Nah, tapi Tuhan Yesus sendiri sudah katakan di dalam Yohanes 4 ayat 23, saatnya akan datang dan sudah tiba, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi menyembah dalam roh dan kebenaran artinya hari ini kita beribadah tidak terikat lagi oleh upacara-upacara seremonial. Ya, kita tidak terikat lagi oleh upacara-upacara seremonial. Kita dengan hati kita dapat menyembah Tuhan. Ya, kita dapat menyembah Tuhan dalam kondisi apa, di kondisi seperti apa, dalam keadaan seperti apa. Yang penting hari ini, yang penting adalah sikap hati. Ya, itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah,
Itu sebabnya kalau kita melihat bahwa istilah perjamuan kudus, ya, istilah perjamuan kudus sebenarnya sebuah istilah yang tidak akan ditemukan di dalam Alkitab. Yang kedua, konsep mengenai perjamuan kudus memang juga tidak akan ditemukan di dalam Alkitab, ya, karena yang Tuhan tetapkan di situ bukan perjamuan kudus, tetapi yang istilah yang digunakan Alkitab ialah perjamuan Tuhan, ya, perjamuan Tuhan. Nah, roti dan anggur di situ bukanlah roti yang nanti berubah jadi tubuh, ya, anggur di situ anggur yang nanti berubah jadi darah, tidak demikian, tetapi itu hanya substansinya, ya, bahwa itu hanya sebuah simbol. Roti di situ hanya simbol, anggur di situ hanya simbol. Jadi roti menyimbolkan tubuh Kristus dan anggur di situ menyimbolkan darah Kristus. Nah, itu yang kita lihat konsepnya. Kita lihat konsepnya di dalam Alkitab. Kita coba baca di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11, kita baca ya ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi ini Paulus meneruskan lewat inspirasi Roh Kudus. Paulus meneruskan perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, sesudah ia mengucap syukur, ya, kata mengucap syukur di dalam bahasa Latinnya itu Eukaristi. Sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah ia makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Jadi kalau kita lihat konsep perjamuan di sini, Alkitab menetapkan bahwa perjamuan di sini bukan untuk menguduskan, ya, tapi perjamuan di sini sifatnya hanya untuk mengingat. Ya, mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa manusia, sehingga manusia yang berdosa lewat imannya kepada Yesus Kristus, dosanya diampuni, mendapat pengampunan dosa dari Allah. Nah, itu hanya sebuah simbol. Jadi ini konsep yang Alkitab ajarkan mengenai perjamuan Tuhan. Nah, kalau kita lihat secara detail lagi, Alkitab jelaskan di sini, ya, sebab setiap kali kamu makan roti ini, ya, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, jadi ini, ya, ini upacara simbolik, ya, upacara simbolik di Perjanjian Baru, tapi bukan liturgi. Jadi upacara simbolik ini hanya sebuah cara yang dipakai untuk mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Nah, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, apa maksud ayat ini? Ya, ayat ini punya hubungan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 6. Nah, ayat ini yang diperdebatkan oleh sang debaters dengan pendeta Esra Suruh. Ya, maksudnya bagian ini yang punya hubungan dengan Yohanes 6, di mana di dalam Yohanes 6 itu sang debaters dan pendeta Esra Suruh mendebatkan bagian itu. Ya, mengenai sang debaters mengatakan bahwa itu adalah perjamuan kudus. Ya, itu adalah satu gambaran tentang perjamuan kudus. Ya, sedangkan pendeta Esra Suruh tidak melihatnya demikian. Nah, itu sebabnya saya akan menjelaskan di sini. Di sini katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi gini.
Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bisakah orang ambil perjamuan dengan cara yang tidak layak? Secara implisit, ayat ini menjelaskan bahwa bisa. Jadi bisa saja ada orang yang bisa makan dengan cara yang tidak layak. Ya, cara yang tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, bisa. Nah, sang debates ngotot bahwa kalau makan perjamuan Tuhan, maka pasti masuk surga. Ya, Yudas karena makan perjamuan yang pertama itu perjamuan original, maka pasti Yudas masuk surga dengan alasan itu. Tetapi di sini kan Alkitab sudah memberikan kita satu gambaran, alasan baik itu secara tersirat maupun secara tersurat, bahwa bisa saja orang mengambil perjamuan dengan cara yang tidak layak. Ya, cara yang tidak layak. Ya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ini ada kemungkinan. Jadi ayat ini memberi kemungkinan bahwa bisa saja ada orang dengan tidak layak makan dan minum, ikuti perjamuan Tuhan. Ya, nah, jadi kita perhatikan di sini, kita lihat di sini bahwa sang debaters hanya terpaku pada satu bagian tanpa melihat kesimpulan seluruh bagian yang berbicara tentang tema perjamuan Tuhan. Ya, tentang tema perjamuan Tuhan. Nah, mari kita lihat. Jadi seperti apakah orang yang bersalah? Ya, jadi seperti apakah orang yang makan dan minum cawan Tuhan? Ya, makan dan minum cawan Tuhan, ya, dengan tidak layak. Orang yang seperti apakah? Nah, itu sebabnya kita lihat di dalam Injil Yohanes. Coba kita lihat Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-6, dikatakan di situ, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, jadi ayat ini yang dipakai oleh sang debateres, ya, saudara Rudi Yohanes memberikan argumen bahwa orang yang makan perjamuan Tuhan yang pertama dengan Tuhan, ya, secara original, ya, Yudas ikut makan di situ. Yudas pun masuk surga karena alasan ini. Nah, sebenarnya saudara Rudi Yohanes tidak melihat konteks keseluruhan dari bagian ini. Ya, apa yang dimaksud dengan makan dan minum di sini? Ya, apakah makan dan minum di sini merujuk pada perjamuan Tuhan atau seperti apa? Ya, makan dan minum di sini merujuk pada perjamuan Tuhan atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat konteks dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini, mulai dari ayat 25, di situ Tuhan Yesus berbicara tentang roti hidup. Ya, roti hidup. Nah, konteks di sini ayat 35 menjelaskan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi konsep makan dan minum di sini sebenarnya tidak merujuk pada konsep perjamuan Tuhan. Tapi konsep makan dan minum dalam bagian ini merujuk pada orang yang datang kepada Kristus. Oh ya, orang yang percaya kepada Kristus. Ya, ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Ya, kenapa dia tidak lapar? Kenapa dia tidak lapar lagi? Ya, karena dia sudah percaya kepada Yesus. Ya, jadi lapar yang dimaksud di dalam bagian sini bukan kenyang karena makan roti. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Artinya dia kenyang. Di sini bukan kenyang karena dia makan roti perjamuan. Tidak. Tetapi di sini, ya, di sini dia kenyang. Ya, di sini dia kenyang karena dia sudah percaya kepada Yesus. Ya, ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, tidak akan haus.
Ya, dia tidak lapar karena dia sudah datang pada Yesus. Dia tidak haus karena dia sudah percaya kepada Yesus. Ya, jadi konteks dari Yohanes pasal yang ke-6 ini tidak bisa dipaksakan bahwa ini berbicara tentang perjamuan Tuhan. Ya, kalau kita paksakan ini berarti tuduhan ya orang-orang pada abad mula-mula terhadap kekristenan bahwa kekristenan adalah kelompok kanibal itu bisa benar. Ya, karena ini betul-betul kalau kita lihat konteks ayat ini tanpa melihat konteks dekatnya, tanpa melihat keseluruhan teks, ya, teks yang kita baca, maka kita hanya berkutat pada bagian ini, maka kita menyimpulkan bahwa memang betul pada waktu itu murid-murid, ya seperti yang dikatakan Rudi Yohanes, ya yang mereka makan itu betul-betul tubuh Kristus, dan yang mereka makan itu minum itu betul-betul darah Kristus. Nah, ya, tapi sebenarnya tidak demikian karena Rasul Paulus sudah sangat jelas di dalam Korintus tadi. Rasul Paulus sudah sangat jelas menjelaskan bahwa apa yang dia laksanakan adalah yang diteruskan dari Tuhan. Jadi pernyataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 itu berhubung dengan pernyataan Tuhan Yesus. Jadi Paulus meneruskan apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi perjamuan di situ sifatnya hanya mengingat. Ya, sifatnya hanya mengingat. Nah, ya, jadi seperti apakah orang yang makan dan minum cawan Tuhan secara makan roti dan cawan Tuhan secara tidak layak? Ya, orang yang tidak layak makan cawan Tuhan dan roti Tuhan secara tidak layak, ya makan dan minum, ya mengambil perjamuan secara tidak layak adalah orang yang tidak percaya. Ya, orang yang tidak datang kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak datang kepada Yesus dan tidak percaya kepada Yesus adalah orang yang tidak layak makan dan minum perjamuan Tuhan. Ya, mengambil roti dan mengambil anggur di dalam perjamuan Tuhan. Itu cara yang tidak layak. Ya. Karena apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus itu diteruskan. Ya, diteruskan dari siapa? Diteruskan dari Tuhan Yesus. Ya, berarti perkataan Rasul Paulus ini bukan statement baru, tapi statement yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus tinggal meneruskan. Ya. Tinggal meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita kembali kepada teks kita di dalam 1 Korintus 11. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi, yang tidak layak di sini sudah dijelaskan di dalam Injil Yohanes adalah orang yang tidak datang kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi Yudas masuk dalam kategori tersebut. Ya, Yudas masuk dalam kategori tersebut. Ya, Saudara Rudi Yohanes berkata bahwa Yohanes 6 bicara tentang yang tidak percaya di situ merujuk kepada Petrus, bukan kepada Yudas. Tetapi sebenarnya ini ada kesalah penafsiran dari Saudara Rudi Yohanes karena dia tidak melihat keseluruhan teks, dia tidak membaca keseluruhan teks dalam bagian ini. Ya, Yohanes 6 dikatakan di sini ayat 64. Ya, di sini Yesus berkata, tetapi di antaranya ada yang tidak percaya sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Rudi Yohanes membagi dua bagian ini bahwa siapa yang tidak percaya ini menunjuk kepada Yesus dan siapa yang menyerahkan dia menunjuk kepada Yudas Iskariot. Nah, tapi kalau kita baca seterusnya bagian ini dikatakan, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, jawab Yesus kepada mereka, bukan aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Ya, ini kan jelas. Ya, kalau orang percaya Yesus masa hatinya ada iblis? Kan tidak mungkin itu. Ya, yang dimaksud di sini ialah, ya, Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi siapakah yang dimaksud di ayat yang ke-64 tersebut? Ya, sudah jelas konteks itu berbicara tentang Yudas Iskariot. Ya, jadi Yudas Iskariot dari awalnya dia tidak percaya. Nah, terbukti di dalam Yohanes 12,
ya ayat yang keempat dan seterusnya, di situ dikatakan bahwa Yudas seorang yang suka mengambil uang. Berarti Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Nah, jadi Yudas Iskariot di situ seorang pencuri. Berarti dia bukan orang percaya. Berarti ya apa yang dikatakan di dalam Korintus, kalau kita kembali kepada teks kita dalam Korintus, Yudas telah mengikuti perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Ya. Jadi Yudas ambil cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Artinya, ya, Yudas bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, karena dia belum percaya, tapi dia ambil mengikuti perjamuan. Nah, saya tidak sependapat dengan pendeta Ezra Soru yang berkata bahwa Yudas tidak ikut perjamuan. Ya, karena nubuat mengenai Yudas akan, ya, nubuat secara implisit, nubuat tentang orang yang menyerahkan Yesus itu turut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ya, jadi saya tetap melihat bahwa Yudas ikut perjamuan Tuhan ya pada malam itu, tetapi dia mengikuti perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Ya, dengan cara yang tidak layak, karena berdasarkan penjelasan Yohanes pasal 6 tadi, ya, orang yang makan dan minum darah Tuhan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, jadi kalau kita lihat lagi konteksnya di ayat yang ke-35, yang dimaksud makan dan minum di situ bukan makan perjamuan Tuhan dan minum pada waktu perjamuan Tuhan, tetapi yang dimaksud di situ ialah ya yang datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi Yudas ya dia ikut, tetapi dia ikut dengan cara yang tidak layak. Kemudian ayat 28 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan, ya, cawan itu. Ya, menguji diri di sini, ya tiap-tiap orang harus lihat apakah dia betul-betul orang yang lahir baru. Apakah dia orang yang betul-betul sudah diselamatkan, sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah percaya bahwa lewat penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, dia sudah mendapat pengampunan dosa. Nah, dengan jalan demikian, dia sudah pasti mati masuk surga. Ya, dia sudah lahir baru. Nah, menguji diri. Kalau dia sudah betul-betul percaya, boleh diambil perjamuan Tuhan. Ya, diambil perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan, ini satu hal juga yang mau saya sampaikan, bahwa perjamuan Tuhan itu bukan diikuti orang karena sudah ikut kasasi atau sidi, atau ikut katekismus. Nah, tidak. Karena perjamuan Tuhan itu harus diikuti orang yang sudah betul-betul lahir baru. Artinya orang yang sudah betul-betul percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya orang demikian yang dapat menghayati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa-dosanya. Ya, untuk menyelesaikan dosa-dosanya. Jadi ayat ini tidak berarti bahwa setiap kali ikut perjamuan Tuhan, orang harus lihat dirinya. Ya, tidak. Jadi ayat ini, maksud dari ayat ini ialah menguji diri di sini, kamu layak tidak? Layak yang dimaksud itu apa? Layak yang dimaksud itu kamu sudah datang kepada Kristus, kamu sudah percaya kepada Yesus. Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, ya sudah lahir baru, layak kamu ambil perjamuan Tuhan. Ya, layak kamu ambil perjamuan Tuhan. Nah, ya, karena itu barang siapa, ayat 29, karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Coba perhatikan bagian ini. Ya, kita perhatikan bagian ini, menarik. Karena ternyata di ayat 27 itu sudah bicara tentang ya roti. Ya, roti. Roti itu kan simbol dari tubuh Tuhan. Ya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi tubuh dan darah Tuhan. Ini sudah dikatakan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, yang dimaksud ini real. Ini bicara tentang orang yang tidak lahir baru. Ya, orang yang tidak lahir baru. Ya, yang belum sungguh-sungguh bertobat, yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, belum percaya kepada Yesus, belum menerima penebusan Yesus belum menerima penebusan Yesus di atas kayu salib, dan belum mendapat pengampunan dosa. Nah, itu yang tidak layak. Jadi di ayat 29 dikatakan, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi, kalau di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa tidak layak. Yang ke-29 dikatakan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ya, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, tanpa mengakui tubuh Tuhan. Di sini tidak dikatakan tanpa mengakui tubuh dan darah Tuhan.
Tapi bagian ini hanya berbicara tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi sebenarnya bagian ini kalau kita perhatikan, pelaksanaan perjamuan Tuhan itu bukan dilaksanakan secara sembarangan. Pelaksanaan perjamuan Tuhan itu pun tidak dilaksanakan di sembarangan tempat. Ya, jadi ayat ini memberikan konsep kepada kita bahwa perjamuan Tuhan adalah upacara simbolik, ya, yang menyimbolkan akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang upacara simbolik ini dilaksanakan oleh tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus di sini merujuk kepada jemaat lokal. Ya, jemaat lokal. Ya, jadi karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Artinya dia berani ambil cawan dan roti di dalam perjamuan Tuhan tanpa betul-betul menjadi satu anggota jemaat lokal, maka orang tersebut ya mendatangkan hukuman atas dirinya. Dia bersalah. Ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, ya, tubuh Tuhan di sini adalah jemaat. Yang dimaksud tubuh Tuhan di sini adalah jemaat. Nah, dalam Efesus pasal yang ke-5, kita lihat Alkitab kita. Efesus pasal 5 ayat 25, kita bisa perhatikan Alkitab kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, ya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Ya, jadi kita lihat di sini pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, menyerahkan dirinya di sini bukan semata-mata hanya untuk pengampunan dosa, tapi menyerahkan juga untuk tubuhnya, yaitu jemaat lokal. Ya, jadi tubuh Kristus, jemaat lokal itu sifatnya harus benar dan kudus. Nanti di poin yang lain kita akan belajar tentang konsep doktrin gereja atau pengajaran gereja yang alkitabiah. Ya, tapi pada pagi hari ini yang saya mau sampaikan, maksud dari tubuh Tuhan di sini, ya, maksud dari tubuh Tuhan di sini merujuk kepada jemaat lokal independen. Ya, jadi 29, karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Artinya orang yang makan dan minum, ya, orang yang makan dan minum tanpa menjadi anggota sebuah jemaat lokal independen, artinya orang makan dan minum tanpa menjadi keanggotaan jemaat lokal, ya, jemaat lokal di sebuah jemaat lokal, ia bersalah kepada Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, hal itu diperjelas di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17. Kita lihat ya. Jadi roti itu menggambarkan tubuh Kristus dan coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti, ya, yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalian banyak adalah satu tubuh. Karena itu kita semua menjadi bagian dalam roti yang satu itu. Jadi roti yang dimaksud di situ, ya, di ayat yang ke-29 merujuk kepada tubuh. Tubuh yang dimaksud di situ adalah jemaat lokal. Jadi konsep perjamuan Tuhan, kalau kita perhatikan dari konsep pengajaran gereja, apa ya, kata gereja itu sendiri kan dari kata Portugis, ya, bahasa igreja, ya, yang merujuk kepada milik Tuhan, atau dalam bahasa Yunaninya itu kuriakon, milik Tuhan. Jadi kalau gereja itu merujuk kepada semuanya, baik gedungnya, mimbarnya, orang-orangnya, semua adalah milik Tuhan. Jadi kalau yang namanya gereja, tidak boleh ada yang monopoli jadi milik pribadi. Gereja itu adalah milik Tuhan. Nah, tetapi Alkitab kalau kita perhatikan, kata yang digunakan Alkitab untuk menunjuk kepada jemaat itu eklesia. Eklesia, ya, dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20 dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dengan menyebut namaku, di situ aku ada. Itu adalah eklesia. Jadi eklesia itu adalah kumpulan orang, bukan kumpulan organisasi. Ya. Jadi eklesia itu bukan kumpulan organisasi, tapi kumpulan orang, ya. Jadi eklesia Kristus, jemaat Kristus, dalam Matius 16 ayat yang ke-18 Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan eklesiaku. Jadi eklesia Kristus itu bukan kumpulan organisasi, tapi kumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kehidupan dunia, berkumpul di satu tempat, ya, berkumpul di satu lokasi untuk membentuk sebuah jemaat, dan di dalam jemaat itu,
Ya, mereka bersama-sama ya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bagi Tuhan di dunia. Ya, jadi orang yang boleh ikut perjamuan Tuhan adalah orang yang sudah betul-betul percaya satu. Yang kedua, orang yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi anggota jemaat. Nah, itu sebabnya kami Gereja Baptis Independen Alkitabiah Agape Kupang melaksanakan perjamuan Tuhan secara tertutup. Ya, secara tertutup. Artinya, yang non anggota jemaat kita tidak menyarankan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Yang boleh ambil perjamuan Tuhan di dalam jemaat kita hanyalah orang-orang yang sudah menyatakan iman sebagai anggota jemaat lokal setempat. Ya, anggota jemaat kami. Karena kami merujuk pada ayat ini. Ya, dan kami punya konsep bahwa tubuh Kristus itu bukan kumpulan organisasi. Tapi tubuh Kristus itu adalah kumpulan orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah betul-betul percaya Yesus, orang yang sudah betul-betul mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang yang tersebut yang layak mengambil tubuh dan mengambil roti dan anggur pada waktu perjamuan Tuhan. Nah, ya, jadi kita lihat di sini, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Jadi ini konsekuensi ya dari orang yang tidak layak mengambil perjamuan Tuhan, orang yang tidak mengakui tubuh Tuhan dalam mengambil perjamuan Tuhan. Ya, jadi nomor satu, Alkitab tidak pernah gunakan istilah perjamuan kudus. Alkitab hanya gunakan istilah perjamuan Tuhan. Nomor dua, konsep keselamatan kita bukan diselamatkan oleh gereja, tapi kita diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Nomor tiga, hari ini kita tidak beribadah secara liturgia, tapi kita beribadah dalam roh dan kebenaran, ya, dengan sikap hati. Dalam bahasa Yunani gunakan istilah proskuneo. Nanti bisa lihat di video saya yang berikutnya. Yang sudah ada, video saya yang sudah ada mengenai perbedaan antara liturgia dan proskuneo. Ya, nomor 4, konsep perjamuan Tuhan ya harus betul-betul diambil oleh orang yang sudah percaya Yesus. Ya, percaya Yesus. Ya, ada tidak orang yang tidak layak ambil perjamuan Tuhan? Ada. Siapa? Yudas Iskariot. Diambil perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Kenapa? Dia makan roti dan anggur tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ya, tanpa betul-betul dia sudah percaya Yesus. Ya, Yudas Iskariot itu contoh, ya. Kemudian yang berikut, ya, yang boleh ambil perjamuan Tuhan di dalam yang berikut dilaksanakan oleh jemaat lokal. Dan yang ketiga, yang boleh ambil perjamuan Tuhan adalah anggota jemaat setempat. Nah, itu yang konsep Alkitab katakan. Jadi kebenaran kita berdiri pada porsi Alkitab, bukan pada porsi ketetapan atau ajaran-ajaran manusia atau ketetapan-ketetapan manusia, kesepakatan-kesepakatan manusia. Ya, kalau ajaran iman kita dibangun atas kesepakatan atau ajaran manusia, itu persis yang dikatakan oleh Markus 7 ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu sebabnya iman Kristen harus dibangun di atas dasar firman Allah. Ya, jadi ini konsep mengenai perjamuan Tuhan. Ya, oke, Nah, saya akan pakai waktu ya kurang dari 7 menit untuk menjawab sang debaters, saudara Rudi Yohanes. Ya, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh saudara Rudi Yohanes. Yohanes pasal dihitung dari sekarang. Ya, Yohanes pasal 12, di situ dikatakan ayat yang ke-6. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, sering mengambil. Kalau sering berarti profesinya adalah mencuri. Yudas profesinya mencuri. Lalu saudara Yohanes mempertanyakan, lalu kenapa Tuhan Yesus tidak pernah menyerahkan dia kepada kaisar? Nah, saudara Yohanes harus paham bahwa Yesus sendiri adalah hakim itu. Ya, Yesus sendiri adalah hakim. Ya, di bagian Yohanes ini juga Yesus berkata bahwa ya, Yohanes 12 ini nanti baca seterusnya. Ya, dia datang pada waktu itu, dia datang untuk menyelamatkan dunia. Ya, tapi dia katakan ini supaya jelas saudara Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada dalam hakimnya. Jadi yang sudah menjadi hakim atas Yudas adalah perkataan Tuhan. Ya, itulah yang akan menjadi hakimnya. Ya, pada akhir zaman. Sebab aku berkata, kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa
Perintahnya itu hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku kepadaku. Jadi kenapa Yesus tidak langsung ini? Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan. Itu sebabnya Yesus terus menyampaikan kebenaran kepada murid-muridnya. Ya, kepada Yudas Iskariot. Ya, tapi sampai akhirnya Yudas tidak pernah percaya kepada Yesus. Ya, Yudas menyerahkan Yesus. Ya, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan menyerahkan. Bukti dia tidak percaya kepada Yesus. Ya, dia menyerahkan Yesus. Ya, karena dalam pikiran Yudas Iskariot, dalam pikiran si Yudas Iskariot tersebut, ya, kalau kita lihat konteks sejarahnya, dia berpikir bahwa janji tentang Mesias itu janji tentang kehadiran raja yang akan membebaskan Israel dari bangsa penjajahan, yaitu bangsa Romawi. Jadi Yudas punya pikir, mungkin dengan serahkan Yesus, Yesus akan melakukan satu perlawanan, kemudian terbentuklah kerajaan Mesianik pada waktu itu, dan bisa saja dia diangkat jadi Perdana Menteri. Nah, ternyata salah apa yang dilakukan oleh Yudas, sehingga dia menyesali tindakannya itu dengan satu sikap dia bunuh diri. Keliru. Nah, itu ya. Ya, jadi ini saudara Rudi Yohanes. Lalu kenapa Yesus tidak menyerahkan kepada kaisar? Wah, tentu Yesus adalah hakim. Di dalam 1 Korintus pasal 6 di situ jelas bagaimana konsep penghakiman di dalam jemaat. Ya. Kalau masalah kita diselesaikan oleh hukum dunia, bagaimana kita bisa menghakimi malaikat? Maksudnya begitu. Jadi kelihatannya saudara Rudi Yohanes ini masih banyak hal yang masih belum jelas konsep pengajarannya. Ya. Nah, ya 2 menit lagi. Ya. Jadi saya mau katakan kepada saudara Rudi Yohanes, memang Yudas pencuri. Ini Alkitab katakan ini secara eksplisit. Lalu bagaimana kita mau bantahnya? Apakah Anda tidak percaya bagian ini? Ya, ini jelas eksplisit bahwa ya seorang pencuri, ia mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, ia sering. Ya, ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil. Jadi dia memang seorang pencuri, ia sering mengambil. Ya, ia sering mengambil, pencuri. Nah, kalau pencuri, Alkitab sudah katakan pencuri tidak bisa masuk surga. Itu sudah jelas di dalam Korintus. Ya, di bagian video lain saya sudah jelaskan itu, meruntuhkan argumen sang debaters. Ya, itu sudah jelas. Ya, pencuri tidak bisa masuk surga. Yudas tidak masuk surga. Itu sudah sangat jelas. Indikasi bahwa Yudas tidak masuk surga. Selain perkataan Tuhan Yesus secara implisit, juga bagian-bagian lain dijelaskan secara eksplisit juga. Bahwa Yudas bukan orang percaya. Nah, itu ya, saudara Rudi Yohanes ya. Ya. Jadi saya jawab Anda kurang dari 7 menit bahkan. Anda minta 7 hari, saya jawab Anda kurang dari 7 menit. Ya, jadi boleh kalau Anda tidak puas, boleh hubungi saya. Kita boleh berdialog via media apapun. Ya, jadi demikianlah penjelasan saya. Saya Gembala dan Jesuat, Gembala Jemaat GBI Agape Kupang dan Ketua Yayasan Kakidian Kebenaran menyampaikan salam sejahtera Maranatha. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas rahmat pertolonganmu di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami sudah belajar, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari, yang kami renungkan menjadi satu penerang bagi hidup kami, sehingga kami bisa mengerti hal yang benar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, ini harapan kami. Kau pakai kami semua, hamba-Mu yang menyuarakan kebenaran dan sahabat-sahabat yang lain. Tuhan, Kau pakai kami dari waktu ke waktu. Engkau terangi hati kami semua, agar sungguh hati kami diterangi dan kami sungguh-sungguh berdiri pada kebenaran yang alkitabiah. Ini doa kami, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Amin.